Anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak pergi ke stadion menonton pertandingan sepak bola secara langsung? Atau paling tidak, anak-anak pernah menonton pertandingan sepak bola di televisi? Sadarkah anak-anak bahwa sebagian atap stadion tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola mengandung muatan konsep matematika? Ya, stadion dengan atap melengkung seperti atap stadion Beno Taka yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, merupakan bentuk representasi dari grafik fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, berjumpa dengan saya, Bapak Suparmanto, guru matematika dari SMK Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menentukan titik balik optimum dari grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bantuan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Sebelum kita masuk ke proses menggambar, ada baiknya kita sampaikan kembali pengertian fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya adalah y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a dan b adalah koefisien, dengan a tidak sama dengan 0 tentunya, c itu konstanta, x, y variabel, dan a, b, c, x, dan y elemen bilangan real. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat: jika nilai a lebih dari 0 dan diskriminan atau d lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu x di 2 titik. Semacam ini gambarnya. Kemudian yang kedua, jika a lebih dari 0 atau positif dan diskriminan sama dengan 0, maka grafik terbuka ke atas dan menyinggung sumbu x di 1 titik. Semacam ini, tepat di 1 titik menyinggung di sumbu x-nya. Ciri yang ketiga, jika nilai a lebih dari 0 atau positif dan diskriminan atau d kurang dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke atas dan tidak memotong atau menyinggung sumbu x. Semacam ini. 4. Jika nilai a sama kurang dari 0 atau negatif dan diskriminan lebih dari 0 atau positif, maka grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di 2 titik. Semacam ini. Yang keempat, jika nilai a negatif dan diskriminan sama dengan 0, maka grafik terbuka ke bawah dan menyinggung sumbu x di 1 titik. Semacam ini. Selanjutnya yang keenam, jika nilai a negatif dan diskriminan juga negatif, maka grafik terbuka ke bawah dan tidak memotong atau menyinggung sumbu x. Semacam ini. Oke, kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x jika ada ya. Titik potong sumbu x jika y sama dengan 0 atau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y dengan syarat x-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri, di mana x sama dengan negatif b per 2a. Yang keempat, menentukan titik puncak, titik balik maksimum atau minimum, di mana koordinat titik puncak x, y sama dengan
negatif B per 2A, D per 4 per negatif 4A. Ingat, D itu diskriminan, nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Oke, kita lanjut penyelesaian contoh soal. Kita punya persamaan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat min 4X plus 12. Oke, fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 12 memiliki nilai A sama dengan negatif 1 atau kurang dari 0, B negatif 4, dan C positif 12. Sedangkan nilai diskriminan kita hitung, D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali 12 diperoleh positif 6, 4. Jadi nilai A negatif dan D lebih dari 0 atau positif, maka grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya kita menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X dengan syaratnya Y sama dengan 0. Oke, negatif X kuadrat min 4X plus 12 sama dengan 0. Di sini kita melakukan pemfaktoran dulu. Dalam kurung negatif X plus 2 tutup kurung, dalam kurung X plus 6 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh negatif X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 6. Jadi titik potong grafik terhadap sumbu X adalah di 2,0 dan negatif 6,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Nilai C dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat min 4X plus 12 adalah positif 12. Jadi titik potong grafik terhadap sumbu Y adalah di titik 0,12. Yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri. X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif dalam kurung negatif 4 tutup kurung per 2 dikali negatif 1. Maka kita peroleh 4 per negatif 2. Hasilnya X sama dengan negatif 2. Dan yang keempat, menentukan koordinat titik balik maksimum. Titik balik maksimum sama dengan XP, YP sama dengan negatif B per 2A, P kuadrat min 4AC per negatif 4A. Maka kita sudah mempunyai nilai XP ya dari sumbu simetri tadi. Nah, sekarang X-nya kita sudah punya, sekarang kita mencari Y-nya. YP sama dengan B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Maka kita peroleh dalam kurung negatif 4 tutup kurung kuadrat minus 4 dikali negatif 1 dikali 12 per negatif 4 dikali negatif 1. Maka kita peroleh 16 per plus 48 dibagi 4 atau 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah di titik negatif 2,16. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah menentukan unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Itu jika kita gambar di dalam diagram kartesius, maka kita akan memperoleh titik yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, dan ini sumbu simetri. Terus selanjutnya titik balik maksimumnya. Maka kita punya grafik fungsi kuadrat yang kita maksud adalah semacam ini. Ini adalah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan negatif X kuadrat min 4X plus 12. Demikian anak-anakku sekalian, paparan materi
bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini kita lakukan secara manual dan nanti akan kita gambar secara digital menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.